Halo teman-teman, kembali lagi di channel Jago Ekonomi. Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Dulu, manajemen rantai pasokan berawal dari urusan logistik militer. Sangat berperan dalam menentukan kemenangan perang, terutama pada Perang Dunia Kedua. Ketika zaman perang sudah lewat, teknik logistik ini sangat terpakai pada urusan pengiriman barang. Di sini terjadi kerjasama antara perusahaan pengiriman dengan gudang, dan pengaturannya mulai dilakukan oleh pihak ketiga. Perkembangan selanjutnya, pada era globalisasi, mulai banyak perusahaan yang mencari cara bagaimana menurunkan biaya produksi. Banyak perusahaan multinasional memindahkan pabrik ke negara-negara dengan upah buruh murah. Indonesia dan beberapa kawasan di Asia adalah contohnya. Di sini terlihat bahwa logistik memegang peranan yang lebih penting lagi. Supply chain merupakan suatu sistem tempat organisasi menyalurkan barang, produksi, dan jasanya kepada para pelanggan. Rantai ini juga merupakan jejaring dari berbagai organisasi yang saling berhubungan dengan tujuan yang sama, yaitu sebaik mungkin menyelenggarakan pengadaan atau penyaluran barang tersebut. Supply chain juga dapat dikatakan sebagai logistic network, dengan pemain utamanya adalah yang pertama supplier, pemasok, lalu yang kedua adalah produsen, yang ketiga adalah distribusi, yang keempat adalah pedagang, dan yang kelima adalah pelanggan. Supply chain management adalah suatu konsep yang menyangkut pola pendistribusian produk yang mampu menggantikan pola-pola pendistribusian produk secara tradisional. Pola baru ini menyangkut aktivitas pendistribusian, jadwal produksi, dan logistik. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa supply chain management adalah semua kegiatan yang terkait dengan aliran material, informasi, dan uang. Lalu tujuan manajemen rantai pasokan adalah untuk memastikan sebuah produk berada pada tempat dan waktu yang tepat untuk memenuhi permintaan konsumen tanpa menciptakan stok yang berlebihan atau kekurangan. Sebuah operasi yang efisien dari supply chain tergantung pada lengkap atau akuratnya aliran data yang berhubungan dengan produk yang diminta dari retail kepada buyer, sistem transportasi, dan kembali ke manufaktur. Lalu manfaat manajemen rantai pasokan adalah memberikan kepuasan pelanggan, meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya, memanfaatkan aset yang semakin tinggi, meningkatkan laba, dan perusahaan semakin besar. Lalu proses manajemen rantai pasokan adalah saat produk masih berbahan mentah, produk setengah jadi, dan produk yang jadi, lalu diubah dan dijual melalui berbagai fasilitas yang terhubung oleh rantai sepanjang arus produk dan material. Lalu, apa sih contoh perusahaan pada supply chain management ini? Contohnya adalah kita ambil perusahaan KFC. Di sini kita lihat bahwa suppliernya atau pemasoknya yaitu ada ayam, ada sayuran, ada kentang, ada bumbu, dan ada beras. Lalu didistribusikan kepada perusahaan KFC, lalu dijual oleh perusahaan KFC, setelah itu sampai ke tangan konsumen. Lalu berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, maka kita dapat simpulkan bahwa konsep manajemen supply chain ini terdiri dari yang pertama, para pelaku-pelaku bisnis lebih mudah untuk menciptakan produk-produk handal, berkualitas, dan cepat. Yang kedua, proses pengolahan produk dari awal perencanaan, pemprodukan, sampai pendistribusian menjadi semakin terstruktur dan terordinir dengan baik, lebih efisien dan efektif dalam mengelola produk di sebuah instansi perusahaan. Penerapan konsep supply chain management yaitu memberikan manfaat, kepuasan pelanggan, meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya, pemanfaatan aset yang semakin tinggi, peningkatan laba, dan perusahaan semakin besar. Nah,
Tantangan yang dihadapi oleh supply chain management yaitu berasal dari lingkungan makro, eksternal, dan internal. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.